Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman Idrus, NIM 176500088. Di sini saya akan membuat video implementasi gabungan dari metode Artificial Neural Network atau ANN dengan Genetic Algorithm atau GA. Di sini GA akan digunakan untuk mengoptimalisasikan nilai weight yang dimiliki oleh ANN. Dataset yang digunakan adalah gambar penyakit pada daun tanaman apel. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah MATLAB. Di awal video akan dijelaskan proses penyiapan dataset. Kemudian di sepanjang video saya akan menjelaskan cara kerja dari programnya melalui penjelasan pada codingannya. Dan pada akhir video ini program akan dijalankan untuk melihat apakah GA bisa digunakan untuk mengoptimalisasikan nilai weight yang dimiliki oleh ANN. Sebelum memulai video ini, saya ingin menyampaikan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Soft Computing dengan dosen pengampu Bapak Fajar Roman Hariri. Bagian 1, persiapan dataset. Jadi di sini ada 4 folder yang digunakan untuk menyimpan dataset yang akan digunakan pada program ini. Dataset ini berupa kumpulan gambar dari penyakit-penyakit yang ada pada daun di tanaman apel. 4 folder ini terdiri dari 3 folder daun berpenyakit dan 1 folder untuk daun yang sehat. Yang pertama adalah penyakit apple scab, yang artinya keropeng apel. Yang kedua adalah penyakit black rot atau pembusukan. Yang ketiga adalah cedar apple rust atau karat cedar apel. Dan folder yang keempat adalah folder untuk gambar daun yang sehat. Total gambar yang ada pada dataset ini adalah sejumlah 3171 gambar. Bagian 2, penjelasan program. Sebelum masuk ke penjelasan baris kodenya, akan dijelaskan terlebih dahulu struktur dan alur kerja program ini. Yang pertama adalah struktur ANN pada program ini bisa dilihat seperti gambar ini. Di sini ada 1 input layer, 2 hidden layer, dan 1 output layer. Input layer memiliki 3 neuron, hidden layer pertama memiliki 4 neuron, hidden layer kedua memiliki 4 neuron, dan output layer memiliki 4 neuron. Input layer menerima 3 nilai input, yaitu nilai rata-rata dari setiap channel warna pada gambar. Channel warna antara lain channel red, green, dan blue atau yang biasa dikenal dengan RGB. Pada hidden layer terdapat fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi yang digunakan pada program ini yaitu fungsi aktivasi ReLU, yang mana akan memberikan nilai 0 jika nilai yang diterima berupa angka negatif dan memberikan nilai aslinya jika angka yang diterima berupa angka non-negatif. Kemudian terdapat 4 neuron pada output layer yang akan memberikan probabilitas prediksi ANN. Probabilitas ini diperoleh dengan fungsi aktivasi softmax. Selanjutnya, untuk alur kerja program ini adalah seperti pada gambar ini. Pertama, ANN akan menerima input, kemudian input ini akan diproses dengan ANN. Karena weight yang digunakan pada ANN ini berbentuk matriks, maka harus diubah ke dalam bentuk vektor terlebih dahulu agar bisa bekerja dengan GA. Jadi di sini ada 3 matriks weight, yakni dari input layer ke hidden layer 1, dari hidden layer 1 ke hidden layer 2, dan dari hidden layer 2 ke output layer. Selanjutnya ketiga matriks ini dijadikan menjadi vektor, sehingga akan ada 3 vektor. Setelah itu, ketiga vektor ini digabungkan menjadi 1 vektor. Vektor ini akan menjadi individu atau kromosom dari populasi yang ada pada sistem GA. Dalam sistem GA, pada program ini terdapat 8 kromosom atau individu dalam satu populasi. Jadi akan ada 8 solusi atau vektor yang berbeda. Untuk populasi awal dibuat secara random.
Selanjutnya, tiap individu dihitung nilai fitnessnya menggunakan fitness function. Nilai fitness tiap individu adalah tingkat akurasi yang diperoleh apabila menggunakan individu ini sebagai weight dalam sistem ANN. Karena individu ini masih berupa vektor, jadi harus diubah kembali menjadi matriks lagi sesuai dengan bentuk awalnya tadi. Setelah itu, matriks ini akan digunakan sebagai weight dalam sistem ANN yang selanjutnya akan menghasilkan tingkat akurasi sebagai nilai fitnessnya. Nilai akurasi ini diukur dari berapa jumlah klasifikasi yang benar dibagi dengan jumlah data keseluruhan. Pada program ini, sebuah klasifikasi dikatakan benar apabila hasil prediksinya merupakan yang tertinggi di antara 4 kelas lain dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, dari nilai fitness ini akan dipilih mana yang akan menjadi parent. Parent dipilih dari 4 teratas individu yang memiliki nilai fitness tertinggi. Selanjutnya, parent ini akan dilakukan crossover. Setelah dilakukan crossover, maka akan menghasilkan 4 child baru. Child baru ini kemudian dilakukan mutasi. Setelah itu, 4 individu terbawah yang memiliki nilai fitness terendah akan digantikan oleh 4 child ini. Setelah itu, diukur lagi nilai fitnessnya. Proses ini akan terus berulang sampai beberapa generasi selanjutnya atau sampai memperoleh hasil optimal di mana semua kromosom memiliki nilai fitness yang baik. Oke. File pertama bernama preparedataset.m. File ini digunakan untuk mengekstrak informasi dari gambar-gambar yang sudah disiapkan sebelumnya. Informasi yang akan diambil berupa nilai rata-rata dari tiap channel warna yang ada pada gambar. Selanjutnya kita akan jelaskan baris-baris kodenya. Baris ini berfungsi untuk menyimpan alamat folder gambar pada disk kita. Ini dilakukan 4 kali sesuai dengan 4 folder dataset yang ada. Baris ini berfungsi untuk menyimpan alamat tiap gambar. Gambar yang digunakan memiliki ekstensi .jpg. Baris ini berfungsi untuk memberikan indeks pada tiap gambar yang selanjutnya akan di-looping. Baris ini akan membuat matriks 0 berukuran 3171 baris sesuai dengan jumlah gambar dan 3 kolom sesuai dengan jumlah channel warna RGB pada gambar. IDX sampai dengan 0 berfungsi untuk penomoran indeks pada gambar. Selanjutnya dilakukan for pertama, yakni dari 1 sampai 630. 630 adalah jumlah gambar pada folder pertama. Baris ini berfungsi untuk membaca file gambar. Selanjutnya, gambar yang sudah terbaca dipisahkan tiap channel warnanya. 1 untuk channel merah atau red, 2 untuk channel green, dan 3 untuk channel blue. Setelah itu dilakukan normalisasi. Normalisasi ini adalah mengubah nilai pixel yang awalnya 0 sampai 255 menjadi antara 0 sampai 1 agar lebih mudah digunakan pada ANN. Setelah dipisahkan dan dinormalisasikan, nilai tiap pixel pada tiap channel dirata-ratakan menggunakan fungsi min. Selanjutnya, nilai rata-rata ini disimpan ke dalam variabel input data. Untuk perulangan yang berikutnya, prosesnya sama. Yang membedakan hanyalah nilai awal looping dan nilai akhir loopingnya. Range dari loopingnya ditentukan dari seberapa banyak jumlah file yang ada dalam satu folder itu. Selanjutnya, semua variabel pada file ini akan disimpan ke dalam file bernama dataset.mat. Terakhir, jika semua telah selesai, akan dicetak persiapan dataset telah selesai di konsol MATLAB. File yang kedua bernama fitnessfunction.m. Bagian implementasi ANN pada program ini ada pada file ini. File ini adalah sebuah function. Dalam MATLAB, pembuatan function harus dalam file tersendiri. Function ini memiliki parameter berupa kromosom atau individu GA. Kromosom ini adalah nilai weight dari ANN yang tersusun dalam bentuk vektor berukuran 44 baris. Function ini memiliki nilai kembalian berupa nilai fitness yang dimiliki oleh sebuah individu atau kromosom. Pertama akan di-load terlebih dahulu file dataset.mat. File ini sudah terisi dengan nilai pixel rata-rata pada tiap channel warna yang dimiliki oleh sebuah gambar.
Variabel pertama bernama W1. Variabel ini menyimpan matriks weight yang diperoleh dengan melakukan reshape menjadi ukuran 3x4 pada variabel kromosom dari indeks 1 sampai 12, karena 3x4 adalah 12, dan pada kromosom indeks 1 sampai 12 mewakili matriks W1. Di sini ada 3 weight. W1 adalah weight dari input layer ke hidden layer 1, W2 adalah weight dari hidden layer 1 ke hidden layer 2, dan W3 adalah weight dari hidden layer 2 ke output layer. Proses konversi dari vektor ke matriks juga hampir sama, yang membedakan hanyalah ukuran matriksnya. Proses konversi dari vektor ke matriks untuk matriks W2 dan W3 juga hampir sama, yang membedakan hanyalah ukuran matriksnya, di mana W2 dan W3 berukuran 4x4. Selanjutnya, inisialisasi variabel correct predict dengan nilai awal 0 untuk menyimpan jumlah prediksi yang benar. Baris ini akan membuat variabel bernama predicted output untuk menyimpan hasil prediksi dari ANN. Diberikan ukuran 4 kali 1 kali 3171 karena akan ada 4 probabilitas hasil prediksi sesuai dengan jumlah 3 daun berpenyakit ditambah selanjutnya dilakukan looping sebanyak panjang dari input data, yakni 3171. Yang pertama dilakukan adalah mengalihkan matriks W1 dengan matriks transpose dari input data ke I. Kemudian disimpan dalam variabel bernama output of hidden layer 1. Selanjutnya variabel input of hidden layer 1 diberikan fungsi aktivasi ReLU. Kemudian disimpan dalam variabel output of hidden layer 1. Selanjutnya dilakukan perkalian matriks antara matriks W2 dengan matriks output of hidden layer 1. Kemudian disimpan dalam variabel input of hidden layer 2. Selanjutnya, variabel input of hidden layer 2 diberikan fungsi aktivasi ReLU, kemudian disimpan dalam variabel output of hidden layer 2. Selanjutnya dilakukan perkalian matriks antara matriks W2 dengan matriks output of hidden layer 2. Kemudian disimpan dalam variabel input of output node. Selanjutnya, variabel input of output node diberikan fungsi aktivasi softmax yang akan memberikan nilai probabilitas prediksi. Kemudian disimpan dalam variabel predicted output ke I. Untuk menghitung berapa jumlah prediksi yang benar, maka akan dilakukan beberapa if bersarang. If pertama, jika indeks kurang dari atau sama dengan 630, kemudian apabila nilai maksimal dari keempat probabilitas berada pada indeks 1, 1 mewakili apple scape, 2 mewakili black rot, 3 mewakili cedar apple rust, dan 4 mewakili apel sehat, maka variabel correct predict nilainya akan bertambah 1. If kedua, jika indeks lebih dari 630 dan kurang dari atau sama dengan 1251, kemudian apabila nilai maksimal dari keempat probabilitas prediksi berada pada indeks kedua, maka prediksi dinyatakan benar. If ketiga, jika indeks lebih dari 1251 dan kurang dari atau sama dengan 1526, kemudian apabila nilai maksimal dari keempat probabilitas prediksi berada pada indeks ketiga, maka prediksi dinyatakan benar. If keempat adalah jika indeks lebih dari 1526 dan kurang dari atau sama dengan 3171, kemudian apabila nilai maksimal dari keempat probabilitas prediksi berada pada indeks keempat, maka prediksi dinyatakan benar. Kemudian dicari nilai akurasi dengan membagikan jumlah prediksi yang benar dibagi 3171. Hasilnya adalah nilai antara 0 dan 1. Terakhir, nilai akurasi disimpan ke dalam variabel fitness yang akan menjadi nilai kembalian untuk function ini. File ketiga bernama ga.m. Bagian implementasi GA pada program ini ada pada file ini.
Tahap pertama dalam GA adalah inisialisasi populasi awal. Di sini dideklarasikan variabel population berukuran 44 kali 8. Jadi akan ada 8 vektor kromosom yang di dalamnya ada 44 nilai weight. Selanjutnya dideklarasikan variabel fitness untuk menampung nilai fitness dari setiap kromosom. Diberikan ukuran 2 kali 8 karena indeks 1 akan digunakan untuk menyimpan urutan indeks kromosomnya, sedangkan indeks 2 digunakan untuk menyimpan nilai fitnessnya. Jumlah generasi pada implementasi GA di program ini adalah 10. For pertama adalah untuk inisialisasi populasi awal. Populasi awal ditentukan secara random. For dimulai dari 1 sampai 8 karena akan ada 8 kromosom dalam sebuah populasi. Nilai W1, W2, dan W3 ditentukan secara random menggunakan fungsi rand yang dimiliki oleh MATLAB. Nilai random ini dikali 2, kemudian dikurangi 1 agar dapat membuat angka random dari range -1 sampai +1. Untuk ukurannya, W1 berukuran 4 kali 3, sedangkan W2 dan W3 berukuran 4 kali 4. Selanjutnya ketiga matriks W1, W2, dan W3 dikonversi menjadi vektor. Dalam MATLAB untuk konversi matriks ke vektor adalah dengan menggunakan tanda buka kurung, titik 2, dan balas kurung. Selanjutnya ketiga vektor dijadikan menjadi satu vektor, kemudian disimpan dalam variabel bernama kromosom. Kemudian variabel kromosom ini disimpan ke dalam variabel population ke I. Selanjutnya variabel fitness pada indeks yang ke-1 diisi nilai I sebagai penanda ini kromosom yang keberapa. Selanjutnya variabel fitness pada indeks yang kedua diisi dengan nilai fitness yang dimiliki oleh kromosom yang sudah tersimpan dalam variabel population index ke I menggunakan fitness function yang sudah dibuat sebelumnya. For yang kedua akan melooping sebanyak jumlah generasi yang sudah ditentukan di awal. Yang pertama dilakukan adalah mengurutkan 8 nilai fitness dari tiap kromosom yang sudah terkumpul, kemudian menyimpannya ke dalam variabel sorted fitness dan fitness IDX untuk melacak nilai fitness kromosom indeks yang keberapa. Baris ini akan menampilkan sudah generasi keberapa GA berjalan pada konsol MATLAB. Baris ini akan menampilkan nilai fitness terbaik yang dimiliki oleh suatu kromosom dalam populasi. Baris ini menandakan bahwa yang akan dijadikan parent adalah 4 teratas kromosom yang memiliki nilai fitness terbaik. Nomor indeksnya disimpan dalam variabel bernama parent IDX. Baris ini menandakan bahwa yang akan digantikan oleh child baru adalah 4 terbawah kromosom yang memiliki nilai fitness terendah. Nomor indeksnya disimpan dalam variabel elimination IDX. Kemudian di dalam populasi diambil kromosom sesuai dengan nomor indeks yang tersimpan dalam variabel parent IDX. Nilai fitness tertinggi berada pada urutan 1 sehingga disimpan dalam variabel parent 1 dan seterusnya sampai parent 4. Kemudian dilakukan crossover atau persilangan antara parent 1 dengan parent 2 dan parent 3 dengan parent 4. Setiap crossover akan menghasilkan 2 child baru. Crossover parent 1 dengan parent 2 akan menghasilkan child 1 dan child 2. Sedangkan crossover parent 3 dengan parent 4 akan menghasilkan child 3 dan child 4. Untuk function crossover adalah seperti berikut. Pertama, dibuat nama function yang namanya adalah crossover dengan parameter berupa vektor parent 1 dan parent 2 dengan nilai kembalian berupa child 1 dan child 2. Kemudian dibuat variable boundary. Variable ini menyimpan nomor indeks pertengahan dari parent yang akan dilakukan crossover. Kemudian dilakukan looping dari 1 sampai dengan nilai yang sudah tersimpan dalam variable boundary. Dalam for ini dilakukan pertukaran nilai parent 1 pada indeks ke I dengan nilai parent 2 pada indeks ke I.
Caranya, pertama nilai parent indeks ke i disimpan ke dalam variabel sementara bernama temp. Kemudian nilai parent 1 pada indeks ke i diganti dengan nilai parent 2 pada indeks ke i. Terakhir, nilai parent 2 pada indeks ke i diisi kembali dengan nilai parent 1 pada indeks ke i yang sudah tersimpan dalam variabel temp. Selanjutnya, nilai baru vektor parent 1 disimpan dalam variabel child 2 dan nilai baru vektor parent 2 disimpan ke dalam variabel child 2. Jadi, pada dasarnya fungsi crossover akan menukar setengah nilai pada parent 1 ke parent 2 dan setengah nilai pada parent 2 ke parent 3 sehingga akan menghasilkan dua child baru yang berbeda. Baik, kembali ke file ga.m. Selanjutnya adalah mengganti kromosom pada populasi di nomor indeks sesuai dengan yang ada di variabel elimination idx. Penggantinya adalah child baru hasil crossover yang sudah dilakukan mutation. Mutation dilakukan dengan fungsi mutation. Fungsi mutation adalah sebagai berikut. Fungsi ini mempunyai parameter berupa vektor child yang akan dilakukan mutasi. Nilai kembalian dari fungsi ini adalah vektor child baru hasil mutasi. Pertama, ditentukan pada indeks keberapa mutasi akan dilakukan. Ini dilakukan dengan membuat angka random dari 1 sampai panjang dari vektor ini. Dalam program ini, panjang vektor adalah 44. Selanjutnya, jika nilai pada indeks tersebut adalah negatif, maka nilainya diganti menjadi positif dengan fungsi apps milik MATLAB. Dan jika nilai pada indeks tersebut adalah positif, maka nilainya diganti menjadi negatif dengan menambahkan tanda kurang atau negatif di awal. Terakhir, vektor lama disimpan dalam vektor baru yang akan menjadi nilai kembalian dari function ini. Jadi, pada dasarnya fungsi mutasi adalah mengubah nilai dari positif menjadi negatif dan sebaliknya pada indeks yang ditentukan secara acak. Kembali lagi ke ga.m. Selanjutnya, populasi yang baru dicek lagi nilai fitnessnya. Baris ini berfungsi menghentikan perulangan apabila semua nilai fitness adalah 1 atau dengan kata lain, semua kromosom sudah memiliki nilai optimal. Sebelum diberhentikan, nilai W1, W2, dan W3 dari kromosom dengan nilai fitness tertinggi disimpan terlebih dahulu dalam file weight.mat agar dapat digunakan pada program versi GUI. Bagian penjelasan program sudah selesai. Selanjutnya kita akan menjalankan program. Yang pertama adalah apabila program dijalankan dan hasilnya dilihat melalui konsol MATLAB. Berikut adalah videonya. Kita langsung saja klik run. Di sini bisa dilihat pada generasi pertama belum ada nilai fitness yang bernilai 1. Selanjutnya generasi akan terus berjalan dan bisa dilihat nilai fitnessnya menjadi semakin baik. Hingga akhirnya semua nilai fitness bernilai 1 dan perulangan berhenti. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai weight pada ANN atau JST bisa dioptimalisasikan menggunakan GA. Yang kedua adalah kita akan menjalankan GUI dari program ini. Kita langsung saja klik run. Pertama, di sini ada tombol browse gambar. Tombol ini berfungsi untuk memilih gambar mana yang akan kita uji. Selanjutnya, kita pilih gambar yang akan diuji. Di sini akan langsung terlihat hasil prediksinya. Hasilnya adalah apple healthy, yang artinya klasifikasi ini bernilai benar. Kita coba pilih gambar lain. Ternyata hasil prediksinya tidak sesuai. Baik, itulah tadi video implementasi metode ANN dan GA untuk studi kasus identifikasi penyakit pada daun tanaman apel. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.